Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indira Syawanadia yang merupakan salah satu dosen dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Cibiru. Latar belakang pendidikan saya yaitu berasal dari S1 dan S2 Teknik Informatika yang memiliki spesialisasi pada keilmuan basis data, artificial intelligence, text mining, dan natural language processing. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah basis data, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang dikontrak mahasiswa pada semester ganjil, tepatnya di semester 3. Bobot dari mata kuliah basis data ini adalah 3 SKS dengan rincian 2 SKS praktikum dan 1 SKS teori. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran, mahasiswa dibekali buku ajar dan modul praktikum sebagai panduan mahasiswa untuk pembelajaran mandiri. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan referensi yang berkaitan dengan mata kuliah basis data ini seperti buku An Introduction to Database Management System dari Pearson Education, Database System Concept dari McGraw-Hill, atau buku basis data di mana saya merupakan salah satu penulisnya. Tapi mahasiswa juga boleh mencari referensi sebanyak-banyaknya dari berbagai platform yang ada. Mata kuliah basis data memberikan pengetahuan mengenai sistem basis data secara umum, mencakup arsitektur sistem basis data, pemodelan data, perancangan skema basis data relasional, sampai ke pemanfaatan dan pengelolaan data. Materi yang diberikan pada kuliah ini mencakup latar belakang kebutuhan sistem basis data dalam mendukung kebutuhan informasi dan pengorganisasian data di dalam file. Materi selanjutnya adalah berbagai pendekatan dalam pemodelan data di level konseptual dengan menggunakan pemodelan entity relationship, kemudian model data relasional, rancangan skema basis data relasional dengan normalisasi, dan juga mata kuliah ini membahas bahasa SQL yaitu Structured Query Language yang terdiri dari DDL, DML, dan DCL. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem basis data dan DBMS, mahasiswa mampu memahami konsep MySQL dan SQL pada basis data, mahasiswa mampu memahami skema IRB dan menggambarkan skema IRB, mahasiswa mampu memahami tabel relasi dan menggambarkan tabel relasi, serta mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan bahasa SQL seperti DDL, DML, dan DCL. Metode yang digunakan pada perkuliahan ini adalah case method dan project based learning yang mengutamakan keaktifan dan peran aktif mahasiswa. Di akhir kuliah, mahasiswa diberikan tugas akhir membuat sebuah produk aplikasi sederhana yang mengimplementasikan basis data dalam kasus-kasus yang ditentukan. Pekerjaan tugas akhir ini dikerjakan secara kelompok untuk memenuhi nilai UAS dan proyek akhir. Adapun bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah UAS dan proyek akhir yaitu 30%, UTS 20%, kuis 15%, tugas 10%, dan aktivitas partisipatif 25%. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah basis data dapat dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus. Sinkronus dapat dilakukan secara daring maupun luring. Luring berarti dilakukan secara tatap muka langsung di laboratorium komputer, dan sinkronus daring dilakukan melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan pelaksanaan asinkronus dilakukan melalui LMS UPI yang bernama Spot yang dapat diakses mahasiswa untuk mengakses materi, tugas, melakukan diskusi, serta ujian seperti kuis, UTS, dan UAS. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di laboratorium komputer untuk mata kuliah basis data.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah pada makan siang? Alhamdulillah. Yang belum nanti berarti setelah perkuliahan jangan lupa makan ya, supaya nggak pusing gitu. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan 9 di mata kuliah basis data. Ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas DDL dan juga MySQL ya? Ada yang mau memberikan resumnya? Apa yang dimaksud dengan SQL? Ya Bu, Ya, Genta, gimana Genta? SQL atau Structured Query Language adalah bahasan untuk kita mengakses dan manipulasi data di database. Betul nggak jawabannya Genta? Katanya SQL itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah data ya? Betul nggak? Setuju sama jawabannya Genta? Setuju ya. Oke, berat. Kemudian minggu lalu kita juga membahas tentang DDL. DDL itu apa? Ya, Pak Is. Jadi si DDL itu berfungsi untuk mengolah database, kayak membuat tabel, mengedit tabel ataupun menghapus tabel. Perintahnya tuh kayak create, alter, dan lain-lain. Oke, ada yang mau menambahkan? DDL itu untuk membuat tabel, tadi ya, menghapus tabel, membuat database. Singkatannya apa sih DDL itu? Gimana? Apa singkatan DDL? Data, ya, Farhan. Data definition language. Oke, betul ya, data definition language. Terima kasih ya. Mari kita lanjut ke materi hari ini, yaitu terkait DML. Jadi DML itu sebenarnya lanjutannya dari DML ya, dari DDL. Kalau kemarin DDL ada perintah-perintah, ada create, ada drop, dan ada alter yang berfungsi untuk mengolah struktur dari database-nya sendiri. Sedangkan untuk DML itu fungsinya mengelola data-data pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Ada perintah insert, select, update, dan delete. Oke, dari definisinya sendiri, DML itu singkatan dari Data Manipulation Language yang merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola value dari sebuah database. Jadi isi recordnya ya, kalau kemarin di pertemuan sebelum UTS kita bahas ada record dan akan diisi ke dalam sebuah tabel, itu kita gunakan si DML ini. Jadi DML ini harus bisa diisi kalau sudah ada tabelnya. Bisa nggak ngisi data tapi nggak ada tabelnya? Nggak bisa ya, berarti harus sudah ada tabelnya dulu. Nah, ini yang pertama ada insert, update, delete, dan select. Ini adalah perintah-perintahnya. Kalau insert berarti dia mau untuk menambahkan data, update untuk mengubah, kemudian ada delete untuk menghapus, dan ada select ya untuk menampilkan data. Yang pertama ada insert. Insert itu bisa dilakukan dengan dua cara. Insert untuk mengisi seluruh yang ada di kolom tabel, tapi bisa juga mengisi data pada kolom yang hanya sebagian, pada tabel yang hanya sebagian kolom aja. Jadi misalnya ada 10 kolom, kita bisa ngisi untuk semuanya, untuk 10-10-nya, atau sebagian, misalnya cuma 3 atau 5 gitu ya, sesuai dengan strukturnya. Dan ini adalah perintahnya. Yang pertama untuk insert itu harus tahu dulu perintahnya. Yang pertama insert into, diikuti dengan nama tabelnya, kemudian values, ini artinya kita akan mengisi datanya, kemudian diinputkanlah nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Nilai 1, nilai 2 ini diisi sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan pada DDL ya. Kemarin kita sudah ada apa saja, ada varchar, kemudian integer ya, dan lain sebagainya. Ini perintah yang pertama itu untuk perintah yang mengisi ke seluruh kolom. Sedangkan yang kedua itu perintah kalau kita mau ngisi hanya ke sebagian kolom saja. Misalnya kita mau hanya isi untuk 2 kolom, kolom 1 dan kolom 2, berarti
insert into diikuti dengan nama tabel, kemudian sebutkan nama kolomnya. Di sini nama field ya, field 1, field 2, diikuti dengan values-nya dan nilainya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, nanti kita akan ada praktikumnya untuk mencoba simulasi dari DML. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum database yang sudah kita buat minggu lalu ya, di database perusahaan. Kemarin juga teman-teman sudah membuat tabel employee ya, dengan struktur tabel yang seperti ini. Masih ada kan ya datanya? Ada ya. Kemudian kita juga kemarin sudah isi data sebenarnya, tapi data dari yang sudah ada ya, yang sudah saya kirim filenya. Kita coba untuk mengisi data satu persatu. Nah, ini adalah contoh tabel yang diisi untuk semua kolom ya, sedangkan yang dimerahkan ini ada yang 0 ya, berarti dia tidak diisi tuh. Karena dia tidak diisi pada saat insertnya, jadi dia isinya 0. Kemudian perintah yang kedua ada update. Kalau update itu perintah yang digunakan untuk memperbarui data, berarti datanya harus sudah ada atau bisa jadi belum. Sudah ada ya, jadi datanya sudah ada, kemudian kita perbarui datanya dengan query berikut, seperti update, kemudian tetap ya update diikuti dengan nama tabel, kemudian ada set, apa yang akan kita ubah, nama kolomnya dan nilainya. Jangan lupa kalau varchar, kalau kita mau memberi nilai, jangan lupa menggunakan tanda petik ya. Karena kalau ini, kalau tidak menggunakan tanda petik, nanti jadi error. Jangan lupa ketika update, kita tentukan kolom dan value-nya. Dan ada where, di sini ada klausa where untuk menentukan data yang mana yang akan di-update. Contohnya ya, di sini saya membuat ada data di employee kalian, coba lihat. Di data yang employee 102 itu ada yang namanya Lex. Kemudian diedit namanya jadi Lexa gitu ya. Berarti caranya menggunakan query update yang tadi ya, update. Nama tabelnya apa? Employees. Set kolomnya apa berarti yang diubah? First name sama dengan Lexa ya, sama dengan Lexa where-nya adalah employee ID misalnya ya, employee ID-nya sama dengan 102. Berarti kita mengubah data first name dari data yang ID-nya 102. Paham? Paham ya. Oke. Kemudian ada delete. Kalau delete itu adalah perintah yang berarti untuk menghapus data ya, data yang akan kita hapus dalam sebuah tabel. Query-nya cukup sederhana, yaitu delete from nama tabelnya apa, kemudian ada ditambahkan klausa where. Maksudnya untuk ngasih tahu mana data yang akan kita hapus, gitu ya. Misalnya di sini saya menambahkan, sebelumnya saya menambahkan dulu nih data terakhir 300 ya, si employee ID 300 dengan nama Zain dan lain sebagainya. Kemudian saya hapus menggunakan perintah delete, berarti delete from employees, kemudian where, employees ID-nya sama dengan 300. Yang terakhir adalah select. Select ini sebenarnya banyak sekali klausa-klausa tambahannya. Mungkin yang akan kita bahas hanya beberapa saja di sini dan kita akan bahas selanjutnya di pertemuan minggu depan. Untuk select juga sama, kita bisa saja menampilkan seluruh yang ada di kolom di tabel tersebut atau hanya sebagian kolomnya saja, gitu ya. Kita lihat query-nya. Di sini ada 3 contoh dari menampilkan data. Yang select bintang from nama tabel berarti dia mau menampilkan data dari semua kolom dan semua data yang ada dalam tabel tersebut. Kalau select field 1, field 2 itu berarti dia menampilkan hanya beberapa kolomnya saja dari nama tabelnya. Jadi jangan lupa select dan ada from, diikuti nama tabel.
Kemudian kalau select bintang from nama tabel where ditambahin ada clausa where, berarti dia mau menampilkan data hanya kondisi tertentu saja. Gitu ya, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya. Oke, pertanyaan bagus. Ada yang mau mencoba menjawab? Jadi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya tadi kan kita ada delete ya. Kan delete itu aturannya delete from nama tabel where condition. Di sini pertanyaannya kalau nggak pakai where condition ini apa? Kira-kira. Gimana? Error? Gimana, Pak Irus? Iya. Nah, jadi pertanyaannya kan kalau misalkan query ini namun tidak menggunakan Clausa where. nah itu kemungkinan tidak error, namun bisa jadi juga data perubahan dari tabel yang dimaksud itu dihapus. Betul sekali ya jawabannya ya. Jadi jawabannya kalau misalnya kita nggak pakai where, bisa jadi data yang lain, data record yang lain itu bisa terhapus. Gitu ya, mungkin tidak error, tapi datanya terhapus. Makanya menggunakan delete ini where-nya harus kita tuliskan. Gitu, supaya data-data yang sudah kita simpan sebelumnya masih ada gitu ya, kecuali yang kita hapus. Bisa dipahami jawabannya? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktikum? Cukup? Oh, oke. Gimana? Kan pekan kemarin itu kita bahas transfer gitu ya. Kalau misalnya kita buat hapus data yang kita clone untuk dari data ini dari kita clone misalkan employee gitu kita hapus copy gitu kan kita drop gitu. Oke, pertanyaannya bagus ya. Minggu lalu kita bahas drop. Sebenarnya fungsinya sama-sama untuk menghapus. Tapi pertanyaannya apakah drop ini bisa juga dipakai untuk menghapus data yang ada dalam tabel? Bisa atau tidak kira-kira? Tidak ya jawabannya, karena drop itu perintah yang ada pada DDL. Jadi untuk data record itu hanya bisa menggunakan delete. Yang terjadi bisa jadi error. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita sekarang masuk ke praktikum. Tolong gunakan database perusahaan yang kemarin, dibuka database perusahaannya, kemudian tabel employee-nya. Kita coba melakukan insert. Nah, insert data dari latihan ini. Berarti apa query-nya? Insert into nama tabel ya, employees, values ya. Datanya apa saja? 410, Shena, Min, jangan lupa kalau varchar berarti pakai kutip ya. Untuk di sini job ID itu dia integer ya. Kemarin kita sudah buat job ID integer, salary bentuknya integer atau varchar? Integer ya. Manager ID juga integer. Oke, coba dicobain.
Ada yang sudah berhasil? Ya, ada yang sudah berhasil? Belum?
Baik, bagaimana? Ini waktu kita sudah habis, tapi masih ada beberapa tugas yang harus teman-teman kerjakan. Mungkin ini bisa dilanjutkan di rumah dan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Baik ya, tapi untuk tugasnya dikumpulkan dulu saja di spot. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan query-nya dan juga lakukan screenshot pada hasilnya, disimpan dalam bentuk file PDF. Paham? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Ada juga kah yang mau memberikan resume apa yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini? Tadi kita membahas apa saja? Pengertian dari DML. DML ada apa saja? Ada insert, update, delete, dan share. Oke, baik ya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi pembelajaran untuk mata kuliah basis data yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.